Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita masuk di bab yang baru ya. Jadi bab yang ini tentang teks negosiasi. Sebelum saya lanjutkan ke materi, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya, sebelum saya lanjut ke materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mempelajari teks negosiasi. Yang pertama, kalian nanti diharapkan memahami tentang teks negosiasi pengertiannya. Yang kedua, memahami dan dapat menjelaskan tentang struktur teks negosiasi. Dan yang ketiga, memahami dan dapat menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sebelum saya jelaskan dulu, ketika kalian dengar kata nego, apa yang kalian pahami tentang negosiasi? Mbak, siapa aja boleh menjawab? Apa sih nego itu? Siapa yang bisa menjawab? Boleh diaktifkan suaranya. Menawar. Apa? Iya, benar. Jadi negosiasi itu adalah tawar menawar. Menawar. Akan saya jelaskan dulu secara keseluruhan untuk materi negosiasi. Pak Yandra akan menampilkan PPT-nya. Oke, silakan didengarkan Pak Yandra menjelaskan. Nah, di sini babnya sekarang tentang teks negosiasi. Seperti yang kalian sampaikan tadi, kalau negosiasi itu adalah tawar-menawar. Nih, pengertian teks negosiasi secara utuh ya, yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Nah, jadi intinya dalam negosiasi ini tujuannya sama antara kedua belah pihak. Seperti yang kalian sampaikan tadi, memang negosiasi sering digunakan dalam jual beli. Tapi negosiasi dalam hal ini tidak hanya digunakan untuk jual beli, misalkan dalam menyelesaikan satu permasalahan. Jadi ada negosiasi. Contohnya pihak polisi dengan penculik. Nah, jadi antara untuk membebaskan penculikan itu bisa melakukan negosiasi antara pihak kepolisian dan penculik. Itu juga termasuk negosiasi. Cuman yang secara umum kita temukan dalam jual beli. Oke, selanjutnya struktur. Nah, sesuai tujuan tadi, yang harus kalian pahami juga adalah strukturnya. Dari sini ada beberapa, ada 7. Yang pertama disebut orientasi. Jadi orientasi itu berupa kalimat pembuka, biasanya ungkapan salam. Mungkin assalamualaikum, atau selamat pagi, atau selamat siang. Yang kedua permintaan. Struktur bagian permintaan, suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Jadi permintaannya, barang apa yang mau dibeli. Yang ketiga, pemenuhan. Jadi kesanggupan, hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Misalkan pembeli meminta sepeda. Nah, jadi ini bagian ini pemenuhannya, kesanggupannya. Ditunjukkan barang yang diminta tadi. Setelah sudah ada barangnya, masuk di bagian keempat, penawaran. Ini intinya di sini. Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar. Jadi di sini terjadi interaksinya sampai harganya sepakat. Kalau sepakat berarti negosiasinya berhasil. Walaupun tidak, ya berarti tidak ada kesepakatan dalam negosiasinya. Jadi intinya di sini, pembeli itu jadi membeli atau tidak ada di bagian penawaran. Yang selanjutnya persetujuan. Nah, di sini persetujuannya ada kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi kalau berhasil, berarti ada persetujuan di sini. Sepakat harganya berapa. Yang jelas di antara pembeli dan penjual pasti bagi mereka sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun penjual sudah memberikan harga sekian, nggak mungkin penjual itu memberi harga di bawah modal. Pasti dia sudah punya untung. Yang selanjutnya pembelian. Ketika persetujuan sudah selesai, selanjutnya bagian pembelian. Berarti keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Jadi membeli atau tidak. Jadi bagian di sini dan pembayaran. Dan terakhir penutup, kalimat penutup biasanya bisa berupa ucapan salam atau terima kasih. Nah, itu struktur teks negosiasi. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan. Sama dengan teks-teks yang lain, teks ini juga ada struktur dan kaidahnya. Cuman setiap teks berbeda.
Misalkan, sekarang yang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Menggunakan bahasa yang santun. Jadi bahasanya harus santun. Yang kedua, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif. Ketiga, kadangkala ada juga bahasa yang bersifat memerintah atau sedikit memaksa. Terkadang pembeli memaksa supaya disetujui dengan penawarannya. Dan yang keempat, adanya pasangan tutur atau partisipan. Ya, yang namanya negosiasi pasti harus ada pasangannya. Minimal antara satu orang dengan satu orang lainnya. Atau bisa juga satu kelompok dengan kelompok lainnya. Itu baru bisa terjadi proses negosiasi kalau sudah ada dua belah pihak. Nah, ini saya berikan contoh. Contoh negosiasi dalam hal jual beli. Suatu pagi Pak Adi pergi ke pasar Daya Luhur guna membeli cangkul. Cangkul miliknya sudah tua dan ingin membeli yang baru. Selepas tiba di gerbang pasar, ia melangkah menuju kios alat pertanian langganannya. Halo Pak Paijo, saya mau beli cangkul nih. Pak Paijo, mangga, ini yang bagus, ini yang biasa. Yang bagus berapa harganya? Jawab oleh pembeli penjualnya. 50 ribuan, katanya Pak Andi. Wah, mahal sekali. 30 aja ya. Nah, ini terjadi bagian tawar-menawar di sini. Puncaknya. Apa itu? 30? Enggak lah, paling 45. Pak Andi, 40 aja. Akhirnya, ya sudah, sini saya bungkus. Nah, akhirnya kesepakatannya terjadi di harga 40. Walaupun tadi awalnya 50.000 harganya. Itulah negosiasi. Nah, ini tugasnya. Sebelum tugas, silakan coba. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi yang Pak Yendra sampaikan tadi. Silakan, mungkin ada yang belum jelas. Satu orang saja perwakilan. Saya Pak. Oke, siapa ini? Revani A. Ya, Revani A. Silakan, apa pertanyaannya? Saya mau tanya apa yang dimaksud dengan persuasif. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaannya Revani tadi, apa yang dimaksud dengan persuasif? Jadi ada dalam kaidah kebahasaan tadi ada kata persuasif. Jadi persuasif itu adalah kata atau kalimat yang mempengaruhi seseorang. Jadi mengajak. Jadi intinya mempengaruhi. Jadi dalam teks negosiasi harus ada itu. Jadi seperti kita pembeli harus bisa mempengaruhi penjual. Bagaimana supaya tawaran kita disetujui. Sama juga halnya dalam bagi penjualnya. Penjual juga harus bisa meyakinkan pembelinya tentang produknya. Itu maksudnya persuasif, itu mempengaruhi, merayu. Nah, itu. Mengajak, mungkin juga mengajak untuk membeli. Jadi itu maksudnya persuasif. Bagaimana Revani? Sudah Ya, jelas? Pak, sudah jelas. Paham. Ya, saya harap yang lain juga tadi dengar apa yang ditanyakan Revani dan penjelasannya dari Pak Yendra. Oke, baik. Untuk tugasnya silakan diperhatikan di PPT Pak Yendra. Yang pertama, tentukan struktur dan kaidah kebahasan dari salah satu contoh teks negosiasi yang saya berikan tadi. Jadi silakan kalian pilih teks negosiasi yang tadi. Kalian pilih yang mana saja, yang jual beli atau yang apa? Buruh minta naik gaji tadi. Nah, setelah itu yang kedua, tugas yang kedua, buatlah kelompok terdiri dari 2 orang. Setelah itu, buatlah satu teks negosiasi, kemudian praktekkan sambil divideokan. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama, tentukan struktur dan kaidah kebahasaan contoh teks negosiasi tadi, salah satu silakan kalian pilih. Yang kedua, buatlah kelompok dulu, silakan kalian tentukan sendiri sama siapa 2 anak. Setelah itu baru buat teks negosiasi dan dipraktekkan sambil diambil videonya. Setelah itu diunggah ke laman penugasan dalam Microsoft Teams. Bagaimana? Sudah jelas tugasnya? Jelas ya? Sudah, Pak. Oke, nanti diperhatikan batas pengumpulannya. Ya, diperhatikan batas pengumpulannya tanggal berapa, jangan sampai lewat. Oke, saya kira sudah cukup. Kalau sudah, silakan kita berdoa akhir belajar. Cukup berdoa dalam hati saja. Seperti biasanya doa akhir belajarnya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.